Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rusi 67. Sebelumnya jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe itu adalah gratis. Kali ini masih bersama nuansatani.com, tip dan info petani. Dan berikut ini kita membahas cara menghitung kadar pH dan bahan organik di tanah sederhana. Sahabat nuansatani.com, bahan organik, kadar pH dan kapur dalam tanah memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Semuanya berpengaruh langsung dalam penyerapan unsur hara pada tanaman. Kadar pH misalnya, jika tanah terlalu asam ataupun terlalu basah, maka akan menghambat akar untuk menyerap hara dari pupuk yang diberikan. Jika pH di atas 5,5, maka nitrogen akan mudah diserap oleh akar. Di sisi lain, fosfor akan mudah diserap ketika pH berada di antara 6,0 sampai 7,0. Demikian pula dengan unsur hara lain, baik makro maupun mikro. Semakin netral pH tanah, maka semakin mudahkan tanaman untuk menyerap hara. Bahan organik berperan penting untuk menciptakan kesuburan tanah melalui penambahan bahan organik. Tanah yang tadinya berat menjadi struktur ramah yang relatif lebih ringan. Dengan adanya bahan organik, pergerakan air secara vertikal dapat diperlambat, sehingga ketersediaan air di tanah mencukupi untuk tumbuh tanaman. Pergerakan air secara horizontal juga dapat diperkecil sehingga mencegah terjadinya erosi. Dengan erosi tanah yang terjadi lebih baik karena ruang porositas bertambah. Bahan organik umumnya ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3-5%, tetapi pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah besar sekali. Ia merupakan sumber hara tanaman. Di samping itu, bahan organik adalah sumber energi bagi sebagian besar organisme tanah. Dalam memainkan peranan tersebut, bahan organik sangat ditentukan oleh sumber dan susunannya. Bahan organik memainkan beberapa peranan penting di tanah, sebab bahan organik berasal dari tanaman yang tertinggal, berisi unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Bahan organik mempengaruhi struktur tanah dan cenderung untuk menaikkan kondisi fisik yang diinginkan. Cara mengukur kadar pH yang ada di dalam tanah. Alat mengukur pH tanah, pH meter, saat ini terbilang mahal untuk dunia pertanian. Banyak petani lebih memilih cara yang lebih sederhana hingga cara tradisional. Dan ini bentuk gambar dari alat pengukur pH tanah. Cara pengukuran kadar pH tanah dengan kertas lakmus. Ambil sedikit sampel tanah dan air dengan perbandingan 1:1. Kedua, masukkan dalam wadah. Yang ketiga, aduk-aduk hingga benar-benar homogen atau merata. Biarkan beberapa menit hingga campuran air dan tanah tadi memisah. Tanahnya mengendap. Setelah airnya terlihat agak jernih, masukkan ujung kertas lakmus atau pH indikator ke dalam campuran tadi sekitar 1 menit, tetapi jangan sampai mengenai tanahnya. Tunggu beberapa saat sampai kertas lakmus atau pH indikator berubah warnanya. Setelah warna stabil,
cocokkan warna yang diperoleh oleh kertas lakmus atau pH indikator tadi dengan bagan warna penunjuknya. Lalu yang kedelapan, kita akan segera tahu pH tanah kita berapa setelah kita cocokkan dengan tabel untuk mengukur pH tanahnya. Adapun cara mengukur kadar pH dengan cara tradisional menggunakan cara menghitung kadar pH dan bahan organik di tanah dengan sederhana menggunakan caranya. Ambil 2 genggam tanah dari 2 titik berbeda dalam satu lahan, kemudian basahkan sedikit. Ambil kunyit sebesar jari telunjuk, lalu potong menjadi 2. Masukkan masing-masing potongan kunyit ke dalam tanah. Tunggu hingga 30 menit. Ambil potongan kunyit keluar dari tanah. Perhatikan warna potongan kunyit. Apabila warna potongan berubah menjadi pudar, berarti pH tanah yang diteliti asam, pH antara 0 sampai 7. Namun apabila warna kunyit menjadi kebiruan, maka tanah yang diteliti bersifat basah, pH tanah kurang lebih 7 sampai 14. Kadar pH tanah bagus ditanami apabila warna potongan kunyit tidak berubah atau masih cerah. Kekurangan metode ini adalah tidak dapat ditentukan dengan pasti kadar pH tanahnya. Lalu cara mengukur kadar bahan organik tanah. Berikut adalah cara mengukur kadar bahan organik tanah secara sederhana. Alat dan bahan: plastik pembungkus kacang bawang 1 meter, lalu 5 sampel tanah dari 5 lokasi berbeda dalam satu lahan, lalu air secukupnya. Cara mengukur bahan organik yang ada di dalam tanah: ambil sampel tanah, ambil dari 5 penjuru dalam satu lokasi tanah, ladang atau sawah. Saat pengambilan sampel tanah, sebaiknya tanah dalam kondisi kering. Lalu yang kedua, campurkan dengan cara diremas-remas dengan tangan secara merata. Selanjutnya, ikat salah satu ujung plastik kacang bawang. Setelah ke-5 sampel tanah tersebut dicampurkan secara merata, lalu masukkan dalam plastik tersebut sampai kira-kira setinggi setengah dari panjang plastik tersebut. Tambahkan air bersih sampai hampir penuh. Lalu yang keenam, tiap plastik sampai melembung dan ikat ujung plastik pada bagian yang belum diikat tadi. Kocok-kocok sampai tanah dan air benar-benar merata. Yang kedelapan, gantung plastik tersebut pada tiang atau benda lain. Biarkan kira-kira 1 atau 2 jam. Dan yang terakhir, setelah benar-benar mengendap, maka akan terlihat komposisi atau penyusun tanah atau susunan dari bagian-bagian yang ada. Dalam endapan tanah dapat dilihat terbagi atas 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah kerikil atau pasir, lempung dan humus atau bahan organik. Jika diketahui tinggi tanah dalam plastik 30 cm dengan komposisi tinggi lapisan kerikil 5 cm, lapisan lempeng 10 cm dan lapisan lumpung 10 cm dan lapisan humus 15 cm, maka bisa dihitung persentase humus dalam tanah. Dan berikut cara menghitungnya, yaitu 15 dibagi 30 lalu dikali 100%, hasilnya adalah 50%, sehingga didapat hasilnya adalah 50%. Berikut kandungan bahan organik dalam tanah terbilang cukup. Apabila presentase bahan organik di lahan pertanian kurang dari 5%, maka diperlukan
penambahan bahan organik. Dan di sini melebihi dari 5%, berarti kategori cukup. Cara yang biasa dilakukan untuk penambah bahan organik adalah dengan menggunakan pupuk organik berupa pupuk kompos. Dan sekian catatan di nuansatani.com kali ini dalam menghitung para pH dan bahan organik di tanah dengan sederhana. Semoga bermanfaat dan disebar pancarluaskan melalui channel YouTube Bos G67. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe-nya.